di 2016 juru bicara saya yang kerepot. Karena di show-nya itu dia bahas tentang daun bungkus Papua. Sudah tahu ya daun bungkus ya. Saya tidak perlu jelaskan ya. Yang tidak tahu tanya ke yang tahu ya. Karena ini mau masuk ke YouTube, saya tidak bisa jelaskan gitu. Mulai Bang Panji bilang tentang daun bungkus Papua, itu viral di mana-mana gitu. Materinya soal daun bungkus itu. Saya sebagai orang Papua kerepotan. Karena dulu setiap mau mudik ke Fak-Fak, mau pulang kampung, itu orang titipnya yang kayak, Mat, gelang Papua dong. Mat, koteka dong gitu. Sekarang tidak gitu. Mat, pulang kapan Mat? Ini nanti lebaran mau pulang. Nah, daun bungkus ya. Maksudnya, saya kan jadi tahu ukuran dia seberapa gitu kan. Bang Panji ini emang kurang ajar gitu. Daun bungkus ini memang ajaib, memang dia hanya hidup di Papua gitu ya. Kita tuh merahasiakan ini begitu lama supaya kalian jangan pakai, kita aja gitu. Kita sudah kalah di tampang tapi menang di sisi yang lain gitu. Bagi yang tidak tahu, saya akan jelaskan gitu. Saya akan jelaskan. Daun bungkus adalah daun yang hanya hidup di Papua. Yang hanya hidup di Papua ya. Yang kalau kita tempelkan ke bagian tubuh manapun tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita tempelkan di daerah itu, dia akan membesar dengan sendirinya. Jaib sekali memang itu. Kita rahasiakan ini gitu. Saya pernah suatu ketika itu, saya tuh dengan 4 orang teman saya kita pakai gitu. Kita pakai nih coba-coba gitu. Jadi teman saya kan 3, Mat ada stok nih. Stok apa bro? Daun bungkus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau yang begitu-begitu kawan. Kalian pakai sudah. Nanti kalau sudah besar, kasih tahu saya pakai. Mereka pakai. Bertiga, saya nonton. Awalnya, jadi daun ini cara kerjanya bagus ya. Cara kerjanya itu kita tumbuk pakai minyak kelapa. Minyak kelapa yang alami. Yang alami itu yang warna putih. Kita tumbuk sampai udah halus, kita tempelkan ke yang kalian mau tempelkan itu ya. Kita tempelkan ke situ. Nanti biarkan saya 1 jam, 2 jam, 3, biasanya 3 jam gitu baru sempurna gitu. Jadi, iya dong sempurna dong. Jadi mereka pakai pertama itu sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Ditaruh gitu. Ada yang di belakang pintu, ada yang di bawah tempat tidur, ada yang ke kamar mandi pakai. Saya cuma biarkan aja, oke. Mereka datang, mulai setengah jam, 45 menit. Mereka tidak tahu kalau daun ini menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Jadi mulai itu, Mamat, panas woi panas. Mereka panas, yang tadinya malu-malu semua buka di depan saya. Mamat, kipas. Saya panik dong. Ini mau kipas bagaimana? Kipas, ambil buku kipas cepat. Mereka bertiga di situ, saya kipas 3-3. Kipas 3-3, saya berasa diri kayak tukang sate ya. Mereka sudah tidak tahan. Satu teman saya itu sudah tidak tahan sekali. Saya tidak tahan. Dia ke kamar mandi. Siram pakai air. Sebuah kebodohan. Melepuh, panas, kena air, jadinya ya melepuh kan. Jadi waktu dia pergi ke kamar mandi, saya masih pengenal punya dia. Pas dia balik, pecah-pecah, hancur. Saya bilang, kawan itu kenapa? Mama saya juga tidak tahu. Dan gobloknya adalah, baru 1 jam dia pakai. Di mana? Baru besar sebelah. Jadi begini, Yosto. Sekian saya Muhammad Al-Katiri.